Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimani wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali diberikan kemudahan untuk kita lanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari kitab Mawsu'ah Al-Manahiyah Syar'iyyah atau kumpulan larangan-larangan secara syar'i yang ditulis oleh Fadlul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Masih bersama kitab yang menjelaskan tentang larangan-larangan yang terkait dengan ilmu. Dan pada pagi ini insyaallah kita masuki bab yang ke-35 dan ini kita akan lewati sekilas. Dan bab yang ke-36. Bab yang ke-35 beliau mengatakan babuz zajar an tadwini sunan thumma nasakhahu. Bab larangan dari menuliskan sunnah-sunnah hadis Nabi SAW yang sahih kemudian menghapuskannya. Bab ini kita lewati dengan singkat karena memang khusus bagi riwayat hadis dan ini pun khusus pada zaman ketika wahyu masih turun. Beliau bawakan hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu falyamhah wa hadithu anni wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku. Umum. Apapun datang dari beliau jangan ditulis. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhahu. Maka barang siapa menulis dariku selain dari Quran, adalah dia menghapusnya. Ini di awal-awal ketika Nabi SAW khawatir para sahabat belum bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis yang datang dari Nabi SAW selain Quran. Kemudian beliau katakan, wa hadithu anni wala haraj, dan sampaikan dariku, janganlah kalian merasa berat. Ini perintah untuk menyampaikan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, maka barang siapa berdusta atas namaku, yaitu menyampaikan hadis disandarkan kepadaku padahal bukan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka adalah dia atau saat itu dia sudah mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ancaman, dan ini sudah kita ambil faedahnya di bab sudah kita lewati. Penulis menyebutkan ذهب أهل العلم في توجيه هذا الحديث إلى مذاهب شتى. Ahli ilmu menyebutkan dari hadis yang mulai ini beberapa pendapat tentang masalah ini. Di antaranya beliau katakan anna nahya khasun bi waqti nuzul Quran. Larangan ini khusus ketika Quran masih turun. Mengapa? Khasyatatul iltibasihi bi ghairihi. Khawatir Al-Quran bercampur dengan selain Quran, yaitu hadis Nabi SAW. Maka beliau menjaga agar Al-Quran yang beliau sampaikan khusus dituliskan, dengan hadis dihafalkan, diingat. Agar tidak seperti terjadi pada kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat ataupun Injil, yang sudah bercampur antara firman Allah dengan ucapan manusia. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Quran yang ada pada kita mutawatir.
yaitu dijaga keasliannya dari mulai turunnya. Dan susunan yang ada itulah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan dari Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annana ya khasun bi kitabati ghairil Quran. Pendapat yang kedua mengatakan larangan ini khusus dari menulis selain Quran. Mal Quran fi syai'in wahid, digabungkan dengan Quran dalam satu catatan. Namun kalau kita lihat para ulama, mereka ketika menuliskan kitab-kitab hadis Nabi SAW menyebutkan Quran dan selain Quran. Contohnya Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Riyadhus Shalihin, dan yang lainnya. Nah, ini dipahami seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, annana ya khasun biman khasyiya minhu littikal 'alal kitabati dunal hifdzi. Larangan ini juga khusus bagi orang yang dikhawatirkan dia malas untuk mencatat, atau khusus bagi orang yang mencukupkan diri dengan mencatat sehingga tidak mau menghafal. Nah, inilah kelemahan orang zaman sekarang. Bahkan pun bukan hanya malas menghafal, tapi juga malas mencatat. Mengapa? Sudah banyaknya tersebar tulisan-tulisan. Zaman awal dari turunnya sumber ilmu, yaitu wahyu, manusia mencukupkan dengan menghafal. Mencukupkan dengan menghafal. Dan tulisan itu hanya sekedar sebagai pengikat. Oleh karena kalau kita melihat sejarah perkembangan tulisan bahasa Arab, tidak seperti yang kita dapati sekarang. Dulu bahasa Arab itu tulisannya hanya berupa garis saja. Jadi kalau kita baca tabbat, itu hanya sekedar lengkungan-lengkungan tulisan, garis. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Bagaimana bacanya? Bingung. Tapi mereka mengandalkan hafalan. Itu awal sumber ilmu turun. Kemudian berkembang, diberi titik, dibedakan mana itu ba, mana nun, mana ta, mana sa, dibedakan dengan titik. Berkembang lagi, diberi harokat, mana fathah, mana kasrah, mana dhamma, mana sukun, seperti itu. Dan mereka masih mencatat. Ketika tulisan sudah berkembang dengan begitu mudah, maka malas mencatat, apalagi menghafal. Oleh karena kalau kita perhatikan perkembangan dunia ilmu, orang-orang yang belajar, maka semakin kesini semakin malas semuanya. Ya, ilmu tidak terikat dalam dirinya, tidak juga dalam tulisannya. Bahkan yang sering kita jumpai, ini yang sangat disayangkan, karena perbedaan yang nyata, anak-anak kita ketika di pondok pesantren lulus, begitu senangnya kitab yang sudah dipelajari kemana Pak? Ditinggal di pondoknya. Atau kalau dibawa di rumah, disimpan rapi-rapi. Ini berbeda dengan zaman kita dulu. Kitab itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga, sehingga untuk memberi keterangan dalam kitab pun berhati-hati, karena kitab ini harus bisa bertahan sampai lama. Ya, kitab-kitab kita dahulu, kalau kita ingin buka lagi, keterangan waktu kita masih belajar, masih didapati. Didapati di samping-sampingnya masih ada. Beda dengan anak zaman sekarang, itu perkembangannya. Mengapa begitu mudahnya tulisan? Apalagi dengan zaman internet ini begitu mudah. Sehingga itulah kelemahannya. Karenanya di sini ilmu itu diikat dengan hafalan pertama kali dan dengan tulisan dua kali. Bagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ta'ala, qayyid suyudaka bihibaril wasithah. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang sangat kuat.
Dan beliau mengibaratkan binatang buruan adalah ilmu. Tali adalah tulisan. Sehingga menulis itu sangat penting. Oleh karena ada anjuran para ulama kita, siapapun yang belajar ilmu, hendaknya pena senantiasa ada bersamanya. Kalau sekarang tidak menggunakan pena, maka tangan kita ini gunakan untuk menulis. Kalau dengan laptop dengan mengetiknya, kalau dengan tablet atau HP dengan tekanan-tekanan telunjuknya, ada proses untuk mencatat. Karena mereka mengatakan, ketika kita belajar ilmu, kemudian mencatat, itu pertama menghilangkan ngantuk. Yang kedua memfokuskan pendengaran. Yang ketiga tangan ikut belajar. Yang keempat hati juga siap untuk menyerap. Sehingga 4 unsur yang belajar. Tapi kalau tidak mencatat bagaimana? Pendengaran kabur, pandangan mata ngantuk, tangan juga beku, hati bagaimana? Mengikuti, lalai. Akhirnya bagaimana? Keluar dari majelis tidak ada satupun yang terikat. Nah, ini pentingnya tentang mencatat. Baik. Ini beliau katakan yang ketiga, mencukupkan diri dengan mencatat tanpa mau menghafal. Jika yang namanya menghafal itu perkara yang paling sulit dan paling dibenci. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam kebiasaan menghafal, justru kalau tidak menghafal itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Karena di antara ciri ahli ilmu, bahwa lisan itu tidak mau diam dalam mengikat ilmu. Itu mengeluarkan kembali apa yang tersimpan dalam hatinya. Baik itu hafalan Qur'annya, atau hafalan hadisnya, atau hafalan matan-matan ilmu, atau hafalan syair, dan semisalnya. Sehingga mereka senantiasa dalam kesibukan. Bukan atau tidak ada waktu bagi mereka kosong. Itu ahli ilmu. Berbeda dengan kita. Namun kita meneladani mereka, ya, meneladani mereka. Minimal ada dari sumber ilmu itu wahyu kita ikat agar terikat dalam hati kita. Dan itu merupakan keutamaan. Sebagian dijelaskan sebagian ulama bahwa seseorang akan ditempatkan oleh Allah di surganya dan derajatnya sesuai dengan banyaknya ayat yang dia hafal dan dia baca. Dari hadis Nabi SAW menyebutkan, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Masuklah dalam surga, bacalah dengan tartil dan naiklah sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Fa inna akhira manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Karena akhir derajat yang akan menjadi tempatmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Ya, sebagian mereka mengatakan derajat di surga itu tingginya, banyaknya, banyak ayat Al-Quran. Subhanallah. Lalu kita berapa ayat yang kita hafal Bapak Ibu? Yang kita hafal lalu kita baca. Nah, kalau cuma 10-20 ayat, maka itulah derajatnya rendah. Tapi kalau kita punya semangat, maka semakin tinggi derajat kita. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukannya sebagaimana yang Allah firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, maka adakah yang mau mengingatnya? Kemudian beliau katakan yang keempat, wa ba'duhum a'allahu bil waqfi ala Abi Sa'id kal Bukhari wa ghairihi. Namun yang lain mengatakan hadis ini hadis mauquf. Artinya mauquf itu bukan ucapan Nabi SAW, tapi ucapan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini pendapat. Walaupun jumhur mengatakan tidak. Kemudian yang kedua, qultu beliau katakan as-shawabu anna nahya mansukhun bi jumlati ahadits minha. Yang benar adalah hadis ini sudah mansukh. Arti mansukh artinya sudah tidak berlaku lagi ketentuan yang ada di dalamnya. Itu ketentuan yang mana? Ketentuan untuk mencatat. Ketentuan untuk mencatat atau menulis Quran dan menuliskan hadis. Ya.
Karena sejak Al-Quran sempurna, maka Nabi SAW tidak lagi khawatir. Para sahabat akan tertukar pada mereka antara hadis dengan Quran. Hilang kekhawatiran beliau. Maka ketentuan ini mansukh, yaitu tidak lagi berlaku. Ya, adapun tentang berdusta atas nama Nabi SAW dan semisalnya, maka ini masih berlaku. Kemudian beliau mengatakan ini berdasarkan beberapa riwayat yang lain. Nah, inilah barangkali yang menjadi faedah bagi kita sekalian, bahwa dalam masalah ilmu, kita memandang masalah yang terdapat dalam suatu keadaan tidak cukup hanya dari satu dalil. Butuh beberapa dalil. Kecuali dengan satu dalil cukup menjadi kuat. Tapi kalau dengan satu dalil kemudian akan timbul syubhat, akan timbul celah penyimpangan atau hal yang semisal, maka butuh dihadirkan beberapa dalil. Beberapa dalil untuk menguatkan. Karena dalil fungsinya adalah untuk menguatkan ilmu. Demikian juga dengan masalah ini. Yaitu bahwa hukum yang berlaku dalam hadis tadi itu tentang larangan Nabi SAW untuk menuliskan hadis Nabi SAW walaupun bersama Quran, maka ini sudah dihapuskan keberlakuannya bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Yang terakhir beliau katakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau katakan, "Ma min ashabin Nabi SAW ahadun aktsar haditsan anhu minni." Abi Hurairah menceritakan tentang keadaan para sahabat. Kata beliau, tidak ada seorang pun para sahabat Nabi SAW yang hadisnya dia hafal lebih banyak dariku. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr. Kecuali dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Fa innahu kana yaktub wala aktub. Kenapa dia juga banyak riwayatnya? Karena saat itu dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Ini menjelaskan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mencatat hadis. Dan tentu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, ya, hadis perintah Nabi SAW langsung. Dalam riwayat Imam Bukhari juga dikatakan uktubu li Abi Syah. Tuliskan hadis kepada Abi Syah. Abi Syah itu seorang sahabat. Perintah langsung dari beliau untuk menulis. Nah, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian beliau katakan juga yang ketiga, sarra jama'atun nas-salaf kitabat al-hadis. Sejumlah ulama salaf dahulu membenci penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan benci hadisnya, bukan, tapi benci menuliskannya. Berdasarkan hadis tadi, khawatir tertukar antara hadis dengan Quran. Wastahabbu an yu'khadha anhum hifdhan, dan sangat disukai untuk mengambil dari mereka hafalan saja. Oleh karena di 3 generasi awal umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka banyak mengembara menuntut ilmu dalam rangka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dengan hafalan tanpa menulis. Adapun Quran, maka mereka menuliskannya. Metode menghafal ulama kita zaman dahulu, dan ini masih berlaku di beberapa tempat, termasuk di Afrika banyak. Mereka menghafal Quran, ada 2 metode. Yang pertama, disuruh menuliskan dulu ayat yang mau dihafal. Ditulis. Selesai, dihafal. Kedua, menuliskan apa yang sudah dihafal. Itu mereka. Dengan di sebagian tempat, mungkin yang tahun 70-an sudah ada, itu belajar itu ada namanya lauhah, seperti tablet saya ini. Ingat Bapak Ibu? Namanya lauhah.
papan kecil, lalu ada kapur di bawah, nah tuliskan. Itu biasa mereka. Jadi kalau mau menghafal, tuliskan dulu di lawha itu. Hafalkan saya, dihapus lagi. Di alat tulisnya cuma satu. Itu biasa dipakai. Ini metode mereka. Dia katakan sejumlah ulama salaf dahulu menuliskan hadis dan mereka mencukupkan dengan menghafal. Lakin lamma qasaratil himam. Namun ketika semangat dalam ilmu mulai berkurang seperti khususnya zaman kita ini, wa khasyal a'immatu diya'al ilmi, dan para ulama, para imam khawatir ilmu akan sirna, dawanuhu, maka mereka menuliskannya. Wa kathrat tadwin, dan semakin banyak tulisan, tsumma tasnif, kemudian tasnif. Tadwin dengan tasnif itu bahasa kita sama, penulisan. Kalau tadwin itu sekedar menyalin. Menyalin saja. Misalkan menyalin ayat, maka namanya tadwin. Menyalin hadis dari kitab yang sudah ada atau dari hafalan. Kalau tasnif, tulisan yang merupakan karya tulis, ya, atau taklif, itu bedanya. Jadi contohnya kitab Riyadhus Shalihin itu bukan tadwin tapi tasnif atau taklif bahasa Arabnya. Inilah luasnya bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Dia katakan kemudian berkembang tulisan-tulisan atau karya tulis. Wa hasala bidzalika khairun katsir, dan di samping itu didapati banyak kebaikan. Banyak kebaikan karena ulama setelah itu mengkhususkan pembahasan-pembahasan. Ada pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang fikih, pembahasan tentang akhlak, pembahasan tentang jual beli, pembahasan tentang ini dikhususkan satu demi satu, dan ini kebaikan yang banyak. Falillahil hamdu min qabl wa min ba'd. Dan ini adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri, alhamdulillah. Tinggal semangat kita untuk belajar ilmu. Oleh karenanya ulama kita dahulu, mereka belajar ilmu diawal dengan belajar seluruh disiplin ilmu. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dan terkandung dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka menguasai semua dalil. Sehingga bicara apapun mereka mampu. Namun ketika kemudian mulai berkembangnya ilmu dan semakin berkurangnya semangat belajar dan semakin berkurangnya daya hafal, maka kemudian sampai sekarang dikerucutkan bidang demi bidang. Ada ahli ilmu bidang akidah, bidang fikih, bidang ini dan bidang ini. Nah ini zaman sekarang. Sehingga siapapun yang bicara ilmu, yang pernah mengalami belajar dasar-dasar ilmu semuanya, bisa menyampaikan, menjelaskan. Tapi kalau sudah mendalami, maka bidang-bidang ilmu. Ini faedah dari bab yang ke-35. Kita masuki bab yang ke-36, babun nahi an akhdhil ilmi an ahlil bid'ah. Bab larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Saya sebutkan di majelis sebelumnya tentang anjuran atau bahkan perintah untuk memilih orang yang akan kita ambil ilmunya. Dan di sini bahas khusus larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Dan apa yang maksud dengan bid'ah? Kita tidak akan bisa mengetahui seseorang ahli bid'ah atau bukan, kecuali mengetahui hakikat dari bid'ah itu sendiri. Bid'ah adalah jalan yang dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jalan yang dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan.
baik dengan sesuatu yang ditentukan sendiri, baik dengan sesuatu yang ditentukan sendiri, atau disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang ditentukan sendiri atau yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan hadis dhaif atau palsu, atau bahkan hadis sahih yang tidak terkait. Kadang hadisnya sahih tapi tidak terkait. Contohnya, kaum pada hari kelahiran diri sendiri. Hadisnya sahih tentang kaumnya Nabi pada hari Senin SAW, lalu ditarik kaum pada hari kelahiran diri sendiri. Atau merayakan hari kelahiran Nabi SAW, lalu ditarik ayatnya tentang cinta pada Nabi SAW. Atau bolehnya mengucapkan selamat hari raya pada suatu kaum, lalu membawa ayat, ditarik. Seperti itu. Ini bid'ah. Lalu siapa ahli bid'ah? Agar jangan sampai kita keliru dalam menilai. Ahli bid'ah adalah orang-orang yang menciptakan bid'ah atau mengadakannya atau mengajarkannya atau membelanya. Itu ahli bid'ah, menciptakan, mengadakan, mengajarkan atau membelanya. Jadi hati-hati kita. Adapun orang yang mengamalkan atau beramal dengan suatu bid'ah bukan ahli bid'ah, tapi terperosok dalam bid'ah atau mengikuti bid'ah. Jadi kriteria ahli bid'ah itu adalah dia di sana ya ada unsur mengajarkan dan membela. Kalau dia sekedar beramal dan tidak tahu sumbernya, menyangka itu adalah ibadah, maka ini bukan ahli bid'ah. Dan itu seperti keadaan orang awam dari kaum muslimin. Lalu bab ini khususkan dalam mengambil ilmu dari ahli bid'ah, adanya larangan dalam syariat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Agama segala sesuatu yang terkait dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama. Yang terkait dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adanya perintah dan adanya larangan. Maka kalau kita belajar sesuatu dari orang yang di sana ada perintah atau ada larangan atau ada keutamaan, maka itu namanya agama. Maka kita mempelajarinya hati-hati. Lalu bagaimana kita mengenal orang yang kita belajar ilmu darinya itu adalah orang yang terbebas dari bid'ah? Bagaimana? Maka dilihat dari beberapa unsur. Yang pertama dari keyakinannya. Dari keyakinannya dilihat. Bagaimana melihat keyakinan kan urusan hati. Ya, dari kebiasaan dia ketika menyampaikan atau bicara, dari tulisannya, ini akan nampak keyakinannya. Yang pertama,
dilihat dari sikapnya terhadap penetapan sifat Allah. Terhadap penetapan sifat Allah. Kalau dia berpendapat bahwa Allah memiliki sifat seperti yang dia tetapkan sendiri dalam kitabnya atau ditetapkan oleh Rasulnya SAW dan sifatnya tidak sama dengan makhluknya, maka itulah ahli sunnah. Adapun kalau menolak atau membatasi, maka ini waspada. Yang pertama. Yang kedua, pemahamannya tentang iman. Apa yang maksud dengan iman? Ini juga penting. Oleh karena sering saya sampaikan bahwa dalam belajar ilmu, perhatikan pengertian tentang sesuatu yang sedang dibahas atau definisi. Ini penting. Karena ilmu berasal dari itu. Allah isyaratkan di surat Al-Baqarah tentang Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam asma semuanya, dari nama dulu. Ini pohon atin, ini pohon zaitun, dikenalkan dulu. Oh ini, jangan sampai tertukar dengan definisi. Ahli sunnah mengatakan iman adalah keyakinan hati akan kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikrarkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Ulangi, ahli sunnah menetapkan iman adalah keyakinan hati akan kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikrarkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini pemahaman tentang iman. Yang ketiga, sikap terhadap pelaku dosa besar dari orang beriman. Ahli sunnah mengatakan siapapun dari orang beriman yang berbuat dosa besar, selama masih meyakini keharamannya, maka di dunia dia masih beriman, tapi aib. Dan di akhirat diancam dengan azab. Tapi mungkin dimaafkan. Itu sikap ahli sunnah. Kalau bukan itu, maka waspada. Yang keempat, sikap terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang banyak membuat bingung orang awam. Ahli sunnah mengatakan Allah ketika menciptakan manusia menetapkan takdirnya semuanya. Apa yang akan terjadi pada masing-masing manusia. Namun mereka diberi keinginan untuk berbuat. Namun mereka diberi keinginan untuk berbuat. Allah ketika menciptakan manusia menetapkan takdirnya semuanya. Apa yang akan diperbuat oleh masing-masing makhluk atau manusia. Dan menetapkan bahwa manusia punya keinginan. Manusia punya keinginan yang tidak keluar dari ketetapan Allah. Yang tidak keluar dari ketetapan Allah.
dan ditetapkan adanya sebab akibat. Dan ditetapkan adanya sebab akibat. Ini tentang takdir. Kalau keluar dari itu maka waspada. Yang kelima, tentang sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Ahlul Bait. Sikap terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya ahli bait. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adil. Adil itu jujur dan amanah. Jujur dan amanah dalam beragama. Namun mereka tidak luput dari kesalahan. Mereka tidak luput dari kesalahan. Wajib menghormati dan memuliakan mereka semuanya. Dan tidak mengungkap aibnya. Dan tidak mengungkap aibnya. Khususnya Ahlul Bait. Khususnya Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait adalah keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman sampai wafatnya. Dan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman sampai wafatnya. Mereka dimuliakan karena ketaatan. Dimuliakan karena ketaatan. Siapa keluarga besar Nabi SAW? Kalau kita kembali pada surat Al-Ahzab, yang pertama Allah sebutkan adalah para istrinya. Para istrinya. Kemudian paman-paman beliau yang beriman. Masuk ke dalamnya bibi-bibinya. Saudara sepupunya yang beriman. Tentunya selain anak-anak beliau. Ini Ahlul Bait. Kalau kita perhatikan tentang sikap para sahabat kepada keluarga besar Nabi SAW, mereka menghormati. Seperti kisah antara Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, penulis wahyu Allah Azza wa Jalla, dan dia ulama setelah wafatnya Nabi SAW, terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang belajar ilmu dari Zaid radhiyallahu anhu, menghormati. Sampai ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang ke rumah Zaid di waktu istirahat siang sebelum zuhur, beliau tidak berani mengetuk pintunya, beliau menggelar kain imamahnya, lalu tidur depan pintu rumah Zaid. Jika Zaid keluar, dia terkejut dan bangunkannya. Apa kata Zaid? Tidakkah engkau, wahai anak paman Nabi SAW, mengutus seorang agar aku datang ke rumahmu? Ini penghormatan sahabat kepada ahli bait. Maka apabila bukan seperti itu, maka waspada. Khususnya kelompok yang berpropaganda mengatasnamakan cinta kepada ahli bait. Ternyata ahli bait mereka bukan ahli bait yang dimaksudkan oleh ahli sunnah radhiyallahu anhu rahimahullah ajma'in. Ini
gambaran secara akidah. Secara akidah. Kalau menyimpang dari itu, 5 perkara ini, maka waspada. Akidah orang ini ada penyimpangan. Yang kedua, dalam penetapan syariat. Dalam penetapan syariat. Ahli sunnah menetapkan bahwa syariat sumbernya adalah wahyu. Sumbernya adalah wahyu. Itu Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun selain itu, maka tidak dijadikan sebagai dasar syariat. Apa itu syariat? Menetapkan perintah atau larangan. Menetapkan cara beramal. Menetapkan keutamaan suatu amal. Ini jangan. Kalau keluar dari wahyu, jangan. Hingga Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Ucapan siapapun bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah bicara tentang perintah amal, cara beramal, kemudian apa yang ketiga tadi? Menetapkan keutamaan suatu amal, hati-hati. Kalau tidak dari Nabi SAW, jangan dianggap. Jangan dianggap. Kecuali kalau ulama sudah ijma'. Ini berbeda. Kecuali kalau ulama sudah ijma', maka berbeda. Dan ulama tidak akan ijma' di atas kesesatan. Karena kita sering dapati perintah-perintah amal, cara-cara amal, keutamaan-keutamaan amal yang disandarkan hanya kepada Nabi SAW. Sandarkan. Atau bahkan tidak disandarkan. Seperti yang lumrah di masyarakat kita. Ibu hamil apabila ingin anaknya laki-laki dan pintar dan ganteng, maka sering-sering baca surat Yusuf. Berarti ini keutamaan surat Yusuf. Mana dalilnya? Dari Nabi SAW. Tidak ada, cukup. Ini bagian dari apa? Bid'ah. Bukan perkara sepele, bukan. Kalau sudah bicara tentang perintah syariat, kemudian cara pelaksanaan dan keutamaan, ini harus dari wahyu. Itulah ahli sunnah. Namun kadang ada yang menyimpang. Luar jalur ada. Contohnya tentang penetapan harus mengadakan walimatus safar untuk haji. Maka disebutkan, dicari-cari adanya pun pendapat tentang khitan bagi anak, tentang walimah bagi anak yang khitan. Dicari-cari pendapat. Tidak ada nas. Kalau nas jelas, contohnya walimatul urs, orang menikah. Awalim walau bisyah. Adakan walimah, itu mengundang makan manusia sebagai pengumuman akan pernikahan, walau dengan menyembelih seekor kambing. Jelas nasnya. Jadi ahli sunnah itu orang-orang yang mudah dalam beramal. Wahyu mengatakan demikian, cukup. Tidak butuh dengan yang lain. Oleh karena disebut dengan iktisad. Iktisad bahasa ekonominya hemat. Atau bahasa lainnya lebih cenderung pada bakhil. Maka dikatakan al-iktisadu, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di Syarh Sunnah menyebutkan al-iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Iktisad yaitu bakhil dalam masalah sunnah. Mencukupkan diri dengan sunnah maksudnya. Tidak butuh yang lain. Walaupun nanti jumlahnya sedikit dalam amal, lebih baik.
daripada semangat dalam beramal tapi bid'ah. Karena harus ketat dalam beramal, dalam menetapkan perintah, dalam cara beramal, dalam keutamaan. Saya ambil contoh. Salat jenazah disebut dengan salat. Tidak ada ruku, tidak ada berdiri. Ini cara yang berbeda dengan salat Nabi SAW. Dia katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan ternyata salat beliau dari mulai takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, duduk, lalu salam. Ternyata salat jenazah tidak sama. Apakah bid'ah? Karena caranya berbeda? Bid'ah tidak. Mengapa? Ada dalil yang menyebutkan cara pelaksanaan salat jenazah. Cukup. Nah, ini contoh. Jadi kalau cara itu berbeda secara keumuman, mesti ada dalil. Contoh salat gerhana juga. Rukuknya dalam satu rakaat ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Apakah bid'ah? Maka kalau ada dalil menetapkan itu, maka itulah sunnah. Kan bid'ah. Nah, ini gambaran secara umum. Jadi pentingnya kita mengetahui alim yang mengajar ilmu pada kita, apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah. Ustaz, kalau belajar bukan ilmu terkait dengan akidah atau keimanan, bukan terkait dengan ibadah atau ketaatan, tapi tentang masalah akhlak, tentang masalah muamalah, tentang masalah bahasa, boleh tidak? Ulama sepakat tidak. Mengapa? Karena mereka tidak aman dari menyelipkan bid'ahnya dalam ilmu yang diajarkan. Kalau kita mendapati contohnya seorang ahli tafsir, ternyata akidahnya tidak jelas. Ketika dia mengajar tafsir, akan diselipkanlah akidahnya dalam penjelasannya itu. Maka jangan kaget, tidak sedikit dari orang-orang yang menafsirkan Quran nampak penyimpangannya. Apakah mengingkari azab kubur, menyimpangkan ayat ini ke demikian, karena akidahnya tidak jelas. Termasuk hal lainnya, sehingga harus ketat kita dalam masalah ini. Ustaz, kalau begitu nanti kita jahil. Jahil dalam masalah-masalah yang bukan perkara yang wajib, maka tidak mengapa. Kecuali perkara yang wajib, maka wajib kita mencari ilmunya. Nabi kita bersabda, sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ilmu yang mana yang wajib? Yang terkait dengan kewajiban hamba. Ya, ketika kita ingin belajar perkara itu, maka kepada orang yang betul-betul murni, dia ahli sunnah. Bagaimana caranya, Ustaz? Kita kan tidak tahu mencerna atau memfilter. Maka kembali pada yang saya pernah sampaikan, 3 perkara. Yang pertama, hadirkan fitrah. Belum saya ingat, hadirkan fitrah. Karena fitrah itu adalah kecenderungan untuk taat kepada Allah. Bila ada unsur-unsur yang keluar dari ketaatan, fitrah akan menangkalnya. Namun kalau fitrah kita sudah lemah fungsinya, karena hawa nafsu, maka hadirkan akal. Karena akal itu fungsinya membenarkan nas. Tapi akal kita juga lemah, Ustaz, karena pengaruh hawa nafsu. Maka unsur yang ketiga, apa itu? Ahli ilmu yang kita temukan. Firmankan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Maka menjadi patokan. Baik, ini gambaran secara umum. Pentingnya kita milih orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, jangan sampai dia termasuk ahli bid'ah. Dan yang menjadi fitnah zaman ini, dan zaman sudah lama berlalu, majlis ilmu yang berisi ilmu yang murni. Ilmu yang murni itu yang bagaimana, Pak Ibu?
yang menghantarkan hamba Allah takut kepadanya dan memperbaiki keadaannya dalam hidup. Perbaiki keadaannya dalam hidup. Itu majelis ilmu yang kita harus hadir di tempat tersebut. Mengantarkan kita takut kepada Allah dan perbaiki diri. Namun apabila kita mendapati majelis-majelis ilmu yang ramai dan isinya bukan itu, maka waspada. Dan yang menjadi fitnah zaman ini khususnya dan zaman-zaman sudah berlalu, majelis-majelis ilmu yang murni mengantarkan manusia untuk takut kepada Allah dan perbaiki diri, itu mesti sepi. Sepi peminat. Mengapa? Karena manusia sudah dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Namun ketika majlis itulah majlis lalai atau majlis yang mengarahkan pada penyimpangan, maka mesti ramai. Jadi kalau kafe ramai jangan aneh. Majlis lalai. Kalau yang mengajarkan ilmu-ilmu yang keluar dari sunnah ramai, jangan aneh. Karena memang begitulah manusia. Oleh karenanya ulama kita menyebutkan sebagian mereka bahwa la taghtar bi kathrati al-muttabi'. Jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang mengikuti. Fa innal haqqa la yu'raf bil muttabi'. Karena kebenaran tidak dikenal dari banyaknya pengikut. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran itu sendiri, engkau akan kenal siapa orang yang berada di atas kebenaran. Baik. Kemudian beliau membawakan satu hadis di sini. Dan so faedahnya akan kita ambil di majlis akan datang, beliau memudahkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala dari Abi Umayyah Al-Jamhi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasa al-ilmu indal asghir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah ilmu dipelajari dari as-saghir. Ini istilah dari Nabi SAW, as-saghir, yaitu orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang rendahan. Kapan seorang termasuk as-saghir, kapan tidak termasuk ke dalamnya? Nah, ini yang tidak kita sebutkan tadi. As-saghir adalah yang mengajarkan pada manusia ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Yang mengajak manusia pada penyimpangan. Nah, insya Allah akan kita sebutkan dengan izin Allah Azza wa Jalla tentang bentuk-bentuk penyimpangan yang kita waspadai, yang diajarkan oleh manusia apa saja, akan kita pelajari di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Karena ini butuh. Ini yang bisa disampaikan dari kesempatan yang berharga ini. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga senantiasa menjaga kita dari penyimpangan dan mengikuti hawa nafsu atau orang-orang yang mengajak pada hawa nafsu, dan maafkan kesalahan kita selama ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Silakan Pak Ibu. Silakan Pak. Tingkatan di surga tadi mengenai hafalan Al-Quran. Iya. Dan juga masalah akhir ayat yang kita baca. Kita berusaha untuk menghafal seluruh ayat di Al-Quran. Cuman terkadang hafal surat yang kemarin, menghafal yang berikutnya, kadang lupa yang kemarinnya itu. Tapi kita tetap berusaha untuk menghafal satu kitab itu. Apakah sampai ajal kita masih bisa mendapatkan tingkatan surga seperti dapat seluruhnya? Itu yang pertama. Kedua, tentang sholat taubat, sholat hajat, dan sholat syafaat tadi. Ada nasihat? Terima kasih.
Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, sudah jelaskan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran dengan hafalan tadi. Dan tentunya yang mendapatkan keutamaan itu adalah mereka yang demikian karena iman. Karena iman. Jadi, yang masukkan seorang dalam surga adalah iman. Adapun tadi keutamaan untuk ditempatkan di derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau kita sudah berusaha tapi ternyata hasilnya itu belum kita dapat? Maka jangan putus asa. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang rahim, maha penyayang. Allah melihat hamba bukan dari hasil. Bukan dari hasil, tapi dari kadar ketakwaan. Kadar ketakwaan itu maksud dari takwa adalah keimanan hati yang mendorong seseorang untuk semangat dalam beramal. Itu takwa. Maka seorang hamba ketika dia beramal suatu amal karena keutamaan yang kita dapatkan tadi, karena imannya kepada Allah, maka itu yang dia dapat. Allah katakan di surat At-Taghabun, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwa pada Allah mastata'tum semaksimal kemampuan kalian. Allah tidak sebutkan hasil, tidak, tapi takwanya itu. Di kesempatan yang lain Allah juga menyebutkan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani setiap jiwa melainkan sebatas maksimal dari kemampuannya. Maka kalau seorang hamba sudah menghadirkan maksimal kemampuannya, tapi hasilnya segitu, maka Allah dengan keadilannya dan rahmatnya bisa menempatkan hamba ini di tempat yang tinggi. Seperti contohnya, Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan akhlak yang mulia. Walaupun orang ini lemah dalam ibadah, dia katakan, "Innal 'abda la yablughu darajatal qa'im was-sha'im bi husni khuluqihi wa innahu la dha'iful ibadah." Sesungguhnya seorang hamba akan sampai pada derajat orang yang banyak saum, orang yang banyak salat dengan akhlak mulianya, padahal ibadahnya lemah. Dia salatnya cuma yang wajib, saumnya cuma Ramadan saja, yang sunnahnya dia tidak kerjakan. Tapi akhlaknya mulia, derajatnya bisa menyamai. Maka demikian juga dengan takwa. Jadi yang penting adalah apa itu? Semangat dan usaha, jangan pernah berhenti. Adapun kita sampai pada hasil, karunia dari Allah Azza wa Jalla, kemuliaan. Kalaupun belum, jangan putus asa. Yang penting terus berusaha, itulah yang Allah nilai. Contoh lain hadis tentang tobatnya Bani Israel yang bunuh 100 orang. Ketika dia bunuh 99 orang, dia bertobat. Mencari jalan tobat, bertanya dia. Sudah menjalani proses tobat, bertanya. Ternyata jawabannya tidak sesuai, dibunuh juga sampai 100 orang. Bertanya lagi, tidak puas. Mendapat jawaban, dia pun jalani. Belum juga dia mendapatkan hasil dari tobatnya, membuktikannya secara amal, Allah sudah wafatkan. Tapi itulah maha adilnya Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wafat sebelum sampai pada tempat membuktikan tobatnya. Tapi sudah meneliti jalan tobatnya, Allah menerima tobatnya. Jadi inilah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berputus asa, tetaplah semangat dan berusaha. Walau kita belum juga mendapatkan hasil. Karena Allah menilai hamba dengan keadilannya, tidak seperti manusia menilai sesama. Yang kedua tadi tentang salat-salat sunnah. Maka salat-salat sunnah ini memang dibahas oleh para ulama. Karena adanya hadis yang menyebutkan hal tersebut. Namun hendaknya kita pastikan hadis-hadis tersebut. Apakah sahih ataukah tidak. Adapun salat-salat yang disebutkan hadis yang sahih, yang pertama salat taubat. Dikerjakan 2 rakaat ketika seorang bertobat dari dosa, berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Kapanpun, baik siang ataupun malam hari, bukan termasuk salat malam.
Salat tasbih pun hadisnya disebut oleh Nabi SAW, tapi ulama beda pendapat tentang derajatnya. Kebanyakan mengatakan dhaif, tapi ada sebagian yang mengatakan hadisnya hasan sehingga diamalkan. Kemudian salat hajat. Kebanyakan ulama mengatakan salat hajat hadisnya tidak ada yang sahih satupun. Banyak hadisnya tapi dhaif semuanya. Dan tidak saling menguatkan satu sama lain, tidak bisa mengangkat sebagian dari hadisnya. Ya, ulama tidak membahas salat itu dalam salat-salat sunnah. Ini tentang salat itu secara umum. Apakah salat yang pernah kita tinggalkan dulu harus diqadha? Barakallahu fikum. Kalau meninggalkannya itu karena uzur, apakah kita lupa atau karena sakit dan waktunya tidak lama, maka qadha. Dan ulama. Nabi kita menyebutkan SAW, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina dzakaraha atau idza dzakaraha. Karena siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka salatlah ketika dia ingat. Dan waktu orang itu khusus, yaitu waktu saat ingat, saat sadar. Contohnya sekarang baru ingat, oh iya, 2 hari yang lalu saya lupa salat zuhur. Berarti kapan salatnya? Sekarang waktu dia. Karena lafaznya idza dzakaraha, saat dia ingat. Tapi kalau dia meninggalkannya dalam waktu yang lama, kemudian dia juga lupa berapa, maka cukup dengan taubat. Dengan taubat, maka dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang telah lalu dari kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah boleh menerima pemberian dari orang non-muslim di saat perayaan hari raya mereka? Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menyebutkan panjang tentang masalah ini dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim. Bagus sekali. Dan kesimpulannya adalah kalau makanan itu dibikin terkait dengan perayaan, maka tidak. Disebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menerima hadiah dari orang Majusi. Lalu beliau bertanya, apa ini? Dan mereka, ini dalam rangka hari Nairuz. Nairuz itu hari raya orang Majusi. Apa kata beliau? Seandainya setiap hari adalah Nairuz, aku terima. Jadi apa maknanya? Ya kalau hari ini dengan hari itu sama, hari kemarin sama, aku terima. Tapi kalau dibedakan, maka tidak aku terima. Sehingga hadiah apapun yang terkait dengan hari raya mereka, khususnya makanan, maka jangan. Bahkan dia pun mengatakan juga yang maknanya, apabila suatu kaum membuat makanan besar dalam rangka hari ibadah kepada Allah pun tidak dilakukan. Contohnya tetangga kita non-muslim, masak besar untuk makan-makan di tempat ibadah mereka. Karena adanya acara ibadah khusus, bukan hari raya, maka pun tidak diterima kalau kita diberi. Kalau terkait dengan hari peribadahan. Ini sifat wara'. Tapi kalau tidak terkait, maka tidak masalah. Tidak terkait dengan hari raya, maka tidak masalah. Demikian wallahu a'lam. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi sholat sunnah, salah satu lagi hadisnya juga mengenai sholat suruh. Kedua, bagaimana apakah ada hadisnya buat memberikan kepada orang yang meninggal amal jariah, karena saya membangunkan masjid, tapi tidak ada wasiat itu sebelumnya terkait dengan itu setelah amalan orang yang sudah meninggal. Sekarang kita bilang untuk berbakti, saya menyumbang untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu tak kuat dengan sini. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang hadis salat isyraq. Ulama dulu umumnya mendhaifkan hadis ini. Memang kebiasaan Nabi SAW, beliau setelah salat fajar dan salat asar duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari atau tenggelam
matahari untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk sebagian dari istrinya. Seperti dalam sebagian riwayat, beliau ketika pulang ke rumahnya dan mendapati salah seorang istrinya sedang duduk. Lalu apa yang dilakukan? Berzikir kepada Allah. Lalu beliau mengajarkan satu zikir. Satu zikir. Subhanallah bihamdi, adada khalqi, dan seterusnya. Ini diajarkan kepada istri yang duduk di rumahnya, zikir sampai matahari meninggi. Itu amalan yang disukai. Adapun hadis yang menyebutkan kemudian beliau salat 2 rakaat, barang siapa duduk di tempat salat, biasa salat berjamaah salat subuh, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Umumnya ulama dulu mendoaifkan hadis tersebut. Kemudian dicari lagi riwayatnya, dikaji, dan mendapatkan sebagian ulama ternyata riwayatnya hasan bagiannya. Di antara Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Ini keadaannya. Maka bagaimana kalau kita mendapati suatu salat atau suatu ibadah yang ternyata derajat hadis seperti ini, maka apabila kita thiqah kepada yang menetapkan derajat hadis tersebut demikian, maka tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kita thiqah itu percaya dengan ilmu yang dimilikinya, maka tidak masalah. Bahkan sebagian ulama yang masih berpendapat pada kedhaifan hadis tersebut, seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan salat isyraq itu hakikatnya salat duha di awal waktu, karena sudah masuk waktu duha. Karena mataharinya kaidar rumhin, yaitu setinggi satu tombak yang tingginya sekitar 1 meter. Dan itu awal waktu duha. Sehingga salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Jadi bagaimana kalau beramal dengan hadis tersebut? Kalau kita mengetahui ada ulama yang menghasankan dan kita percaya dengan ilmunya, maka itu bukan bid'ah. Tapi kalau kita tidak menganggap penilaiannya, tapi lebih cenderung pada ulama yang lain, maka kalau kita melaksanakannya bagaimana? Masuk ke dalamnya, dikhawatirkan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, terkait dengan bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, khususnya orang tua kita. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama antara yang membolehkan, menetapkan, atau yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan mengatakan berdalil dengan dalil-dalil umum. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Orang tidak menanggung dosa orang yang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka amal orang lain. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, dan ini juga banyak di antara ulama kita, mengatakan bahwa amal seseorang apabila dihibahkan kepada orang lain diperbolehkan selama ditunjukkan oleh Nabi SAW. Karena beliau juga menyebutkan hal itu. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, bolehkah aku saum untuk orang tuaku? Lalu beliau mengkiaskan dengan hutang. Bagaimana menurutmu bila seorang orang tuamu hutang pada orang lain, apakah engkau mau membayarnya? Maka mau membayarnya. Maka apalagi hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tentang hadis ini ulama berpendapat apakah saum Ramadan ataukah saum nazar, dan yang kuat insyaallah saum nazar. Walaupun sebagian mengatakan saum Ramadan. Hadis yang kedua, hadis tentang ihramnya seseorang. Dia mengatakan labbaik Allahumma an subrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk Subrumah. Nabi SAW bertanya, man Subrumah? Siapa Subrumah? Katanya Subrumah temanku. Maka beliau katakan haji an nafsik tsumma an Subrumah. Haji dulu untuk dirimu, baru kemudian untuk Subrumah. Maka disebutkan para ulama adanya haji
badal dari hadis ini. Yaitu menghajikan orang lain. Maka selama disebutkan dalam dalil, maka silahkan. Pendapat yang ketiga. Menambah pendapat yang kedua. Apabila amalan itu amalan fisik, amalan badan, maka tidak. Tapi kalau amalan itu amalan mal, amalan harta, maka iya. Itu akan sampai kepada orang yang dimaksud insya Allah Ta'ala. Jadi pembahasannya panjang. Makanya sedekah anak untuk orang tua diperbolehkan, untuk teman diperbolehkan atas nama mereka. Itu barangkali Allah. Cukup Bapak Ibu. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Semoga semua dan apa yang semua diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.